Shalom, kita bersyukur pada hari ini Minggu 30 Maret 2020. Kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai khotbah kita pada hari ini kepada jemaat, kepada orang-orang yang saya layani, dan kepada siapapun juga yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya dari rumah pribadi, oleh karena masa sekarang social distancing, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya roh Tuhan bekerja bagi setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kemudian surgai bersama dengan mereka, hadirat Tuhan bersama dengan mereka dikala mereka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, beri marifat menyertai hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pada hari ini tema khotbah saya yaitu berbicara tentang kita mengenal 3 nama di dalam Alkitab tentang namanya Tuhan. 3 nama ini saya dapatkan waktu saya berdoa kemarin dalam doa puasa, dan Tuhan taruhkan dalam diri saya 3 nama ini harus menjadi pegang bagi kita. Walaupun dalam Alkitab ada banyak nama-nama Tuhan. Satu pribadi tetapi punya nama banyak. Ya. Saudara, ya, saya Daulat Panggabean, bisa 2 nama, bisa Bang Daulat, bisa Panggabean, kira-kira begitu. Tapi nama ini berbicara tentang sifat karakternya Tuhan itu. Jadi kalau ada kita manggil seseorang, ya dia mengharapkan nama itu seperti karakternya. Tuhan juga mengubahkan Simon menjadi Petrus agar Simon yang seperti lalang kesana kemari bisa menjadi seperti batu karang, yaitu Petrus. Jadi seperti sifat karakternya. Dan pada hari ini kita mau lihat 3 karakter, sifat karakter Tuhan melalui namanya ini, sehingga kita mengenal siapakah Tuhan itu, bagaimanakah sifat Tuhan itu. Yang pertama kita akan lihat dalam kitab Keluaran 17 ayat 15, dikatakan begini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Musa mendapatkan satu nama yang mempunyai sifat ciri khas daripada Tuhan itu sendiri, yaitu namanya Tuhanlah panji-panjiku. Kalau di dalam King James dikatakan Tuhanlah panjiku adalah Jehovah Nisi. Dalam terjemahan Jewish saya lihat tadi dikatakan bukan Jehovah tapi Adonai Nisi. Ini menunjukkan siapakah Tuhan itu yang sebenarnya. Kata panji-panji itu artinya bendera kemenangan. Kata panji-panji ini ada waktu itu Musa, itu pada waktu mereka berperang melawan Amalek, bangsa Amalek di Rafidim. Jadi waktu dalam peperangan lah, nama ini muncul. Waktu Musa berdua naik atas gunung, dan Joshua melawan, dan Musa mengangkat tangannya. Waktu Musa mengangkat tangannya, menanglah bangsa Israel. Tetapi waktu tangannya lelah, turun, menanglah bangsa Amalek. Begitu hebatnya perperangannya itu. Bayangkan, bergantung kepada tangannya Musa. Waktu Musa lemah, kuat Amalek. Untung waktu itu Musa membawa Harun dan Hur menopang tangannya sehingga kuat sampai matahari terbenam, dan menanglah mereka dalam peperangan itu. Saudara, kita belajar dari sini, gak ada kemenangan tanpa peperangan. Dari sinilah kita ketahui, saudara, nama Tuhan itu Adonai Nisi atau panji-panji kemenangan itu terjadi kalau umat Tuhan berperang, bergumul.
Musa mengangkat tangan artinya berdoa. Sampai terus tanpa menyerah. Jadi kemenangan itu bergantung kepada doa kita. Kalau doa kita tidak menyerah terus, Tuhan akan berikan kemenangan. Walaupun sampai waktu itu Musa lelah. Dari sinilah saudara kita mengetahuinya. Ya. Siapapun juga bisa ada ketidakmampuannya untuk berperang. Tapi Musa punya strategi membawa Harun dan Hur sehingga mengangkat tangan. Musa punya otoritas ilahi yang luar biasa, mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi dia juga membutuhkan orang di samping kirinya untuk menopang dia. Ini berbicara, kemenangan bisa terjadi kalau kita saling topang menopang di dalam doa untuk meraih kemenangan. Saudara, doa mengobatkan segalanya, saudara. Karena kita, saudara, tidak mudah menyerah dalam berdoa di dalam hal apapun yang kita hadapi. Wabah ini saya yakin itu ada yang mendalanginya di belakangnya, yaitu kekuatan kuasa kegelapan. Tadi malam saya berdoa untuk keluarga, untuk kita jemaat yang saya layani agar dalam perlindungan Tuhan dari wabah ini. Seperti berdoa. Dan juga untuk Indonesia. Tapi seperti Tuhan bicara sama saya, kok Indonesia aja pemerintahnya? Bukankah wabah ini sudah mendunia? Berarti Tuhan tunjukkan ada satu globe dunia, saya lihat itu. Apa maksudnya? Tuhan katakan, kau berdoa buat dunia. Wah. Saudara, kalau udah bicara dunia, di belakangnya itu saudara ada kekuatan musuh. Saya yakin penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Itu kekuatan kuasa gelapan, yaitu Lucifer. Saya seolah-olah mengatakan, Tuhan itu bukan bagianku. Itu perlu hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat dan dahsyat. Tapi Tuhan katakan, bukankah kau dengan aku sudah satu? Yesus sudah terima kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangannya. Matius 28 ayat 18. Apa yang diterima Yesus itu diterima oleh kita sebagai gereja Tuhan. Jemaat itu adalah satu, kepala dengan tubuh itu adalah satu. Saya mengerti itu. Baik, itu saudara, saya berdoa untuk dunia ini agar bebas dari wabah, khususnya COVID-19, yaitu virus corona. Saya yakin sebagai namanya, Tuhan akan memberikan kemenangan kalau kita mau berperang. Amin. Itulah yang menjadi bagian kita. Kalau saya lihat di dalam Yesaya 42 ayat 13, kita akan melihat bagaimana sifat Allah dalam peperangan itu. Dikatakan begini, Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Bisa bayangkan, Tuhan itu keluar untuk berperang seperti pahlawan. Berarti dia suka keluar untuk berperang. Berarti saudara, kalau ada musuh, anak-anak Tuhan itu sebenarnya suka untuk berperang. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Jadi orang yang berperang itu nggak semangat, harus membangkitkan semangatnya untuk berperang. Kita saat sekarang ini harus semangat untuk berperang dalam pergumulan kita, dalam apa yang terjadi sekarang ini di dunia ini. Dan dikatakan, ia bertempik sorak, yang ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Itulah Tuhan. Karena sifatnya adalah sifat mau berperang. Gak ada kemenangan tanpa ada peperangan. Saudara, apa yang kita ambil pada hari ini? Tuhan inginkan anak-anaknya juga berperang. Tapi saudara, kemenangan ada bagian kita karena namanya adalah Adonai Nissi. Tuhan yang mau panji-panji kemenangan.
Waktu itu mereka mengalahkan saudara Amalek. Saudara tahu Amalek itu adalah bangsa turunan daripada Esau. Arti Amalek itu adalah yang membuat kesusahan, buat penderitaan. Sifat dia berperang, bangsa Amalek ini, dia bukan peperangan muka dengan muka, tapi dari belakang, menjebak dari belakang. Begitulah strategi. Sehingga saudara, jebakan yang tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Bukankah apa yang terjadi wabah ini seperti itu? Kalau di dalam King James dikatakan bahwa Amalek ini ada dari generasi ke generasi. Dikatakan di sini Amalek from generation to generation. Inilah yang harus kita kalahkan sampai sekarang ini. Kita belajar dari Musa, pasti kemenangan akan menjadi milik kita. Katakan amin. Kemenangan juga saudara kita lihat dalam 2 Tawarikh 20. Di mana waktu Yosafat dikepung oleh tentara Bani Amon, Moab dan pasukan Meonim, dia takut dan datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan mencari wajah Tuhan. Waktu dia berdoa dikatakan, Tuhan, aku nggak sanggup menghadapi laskar yang besar ini, tetapi mataku tertuju padamu. Yosafat menjadi takut. Bisakah orang percaya menjadi takut? Bisa. Tapi kita jujur aja kepada Tuhan. Kalau takut, takut ya. Jangan merasa tidak takut. Saudara, waktu dia menyerah sama Tuhan, ada seorang yang diurapi Tuhan namanya Yahasiel. Roh Kudus mengurapi Yahasiel, dikatakan, camkanlah, hai penduduk Israel dan Raja Yosafat, jangan kamu takut terhadap laskar yang besar ini, karena Allah yang berangganti kamu. Di sini kita lihat lagi sifat Allah yang mau berperang untuk umat Tuhan. Katakan amin. Waktu itu mereka hanya memuji-muji Tuhan, dan terjadilah penghadangan sehingga musuh terpukul kalah, mereka saling membunuh. Sehingga pada waktu itu saudara, ada satu lembah Yosafat dinamakan lembah pujian. Saudara baca dalam 2 Tawarikh 20. Lembah Yosafat inilah yang dikatakan lembah Megiddo. Dan disinilah perang Armageddon terakhir nanti, waktu Yesus mau datang kali kedua, mengikat, menghancurkan antek-antek Kristus. Jadi kita lihat di sini Allah berperang dan memperoleh kemenangan. Dalam kitab Wahyu pasal 12, Mikael berperang terhadap iblis dan iblis kalah. Dari sini kita perhatikan dalam perang melawan musuh, musuh tidak pernah menang. Katakan, musuh tidak pernah menang. Amin. Roma 8 ayat 37. Kita lebih daripada pemenang. We are more than conqueror. Karena kita adalah seorang pahlawan. Sebagaimana Tuhan membangkitkan semangatnya, mari kita tetap semangat saudara pada saat-saat sekarang ini. Dan saat-saat yang tidak ada apa-apa, kita tidak bisa kemana-mana, kita menjadi pemenang. Biar kemudian surgawi bersama dalam kehidupan kita. Amin. Yesus sudah menang, mengalahkan maut. Dalam 1 Korintus 15, hai maut, di manakah senangmu? Maut sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Katakan amin. Hal yang kedua, kita mengenal nama Tuhan dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini kita dapat lagi melalui Musa, siapakah Tuhan itu melalui namanya, yaitu Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yehovah Rafa. Dalam kitab Yahudi dikatakan mereka tidak mau katakan Yehovah tapi Adonai. Adonai Rafa. Sifat Tuhan sebagai seorang tabib, sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang dokter. Kalau kita lihat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 80% pelayanan Yesus adalah pelayanan kesembuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi Dia mau mengampuni dosa kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia mengampuni dosa kita kalau kita datang kepada-Nya. Minta ampun dosa. Begitu juga mudahnya kita menerima keselamatan. Begitu juga sebenarnya kita menerima kesembuhan. Kalau sakit penyakit kita, kita serahkan kepada Dia. Karena Dialah tabib penyembuh kita. Apa penyakitmu? Apa masalahmu? Gangguan dalam pikiranmu? Ketakutan, kecemasanmu? Dialah penyembuh bagi kita untuk membebaskan kita. Amin. Ada seorang kusta datang kepada Yesus. Apakah kau mau menyembuhkan aku, Tuhan? Yesus katakan, aku mau. Dari sini kita tahu sifat Tuhan itu adalah sifat mau menyembuhkan. Karena apa? Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Sakit penyakit adalah dari kutuk dosa. Sakit penyakit karena apa? Karena manusia tidak mau mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Tidak mau belajar firman Tuhan. Dalam Ulangan 28 dikatakan begini. Ayat 22. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan merut engkau sampai engkau binasa. Itu karena apa? Kalau kita baca di balas, karena jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Apa yang terjadi sekarang ini? Wabah ini buat kita agar sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa lepaskanlah wabah ini, sakit penyakit ini, akibat virus ini. Jadi Tuhan katakan begini, tunggu dulu. Tuhan bahkan bekerja kepada orang-orang fasik yang tidak mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Walaupun saya percaya ada time yang Tuhan nanti menyelesaikannya, kita menang dalam peperangan. Amin. Walaupun itu kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Bilur-bilur Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk penyakit itu. Dan kita datang pada Tuhan, biar Tuhan menyembuhkan kita. Dalam Yesaya 53:5 dikatakan, Dia tertindas oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53:5 dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin.
Hari ini kau yang sakit, gangguan pikiran, stres, depresi, jasmani, minta kesembuhan. Walau kita dari jauh, tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan. Perwira Kapernaum katakan, Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Katakan sesaja patah kata kepada hambaku ini, pasti dia akan sembuh. Sungguh besar iman. Sehingga waktu itu sembuhlah hamba daripada perwira Kapernaum ini tanpa Tuhan mendoakan. Hanya dari jauh dia katakan sembuh. Pada hari ini kalau kau percaya, hari ini saya akan berdoa sehingga apa sakit bayimu, masalah bebanmu, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Karena dia adalah Yehovah Rafa. Kesembuhan banyak terjadi pada perjanjian. Elia pernah membangkitkan anak seorang janda yang mati. Murid-murid juga mengadakan kesembuhan yang luar biasa. Sahabat tangan Paulus bisa menyembuhkan. Bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan. Sekarang ini kuasa kesembuhan masih bisa bekerja dan mengalir. Kalau ada di antaramu, keluargamu yang terkena virus corona, biar Tuhan bekerja nanti. Dikala nanti saya berdoa untuk kesembuhan, bawakan ini firman ini, biar kesembuhan juga terjadi dalam nama Yesus. Amin. Hal yang ketiga, nama yang kita harus kenal pada hari ini, itu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Hadesher. Nama yang ketiga didapatkan oleh Gideon. Siapakah Tuhan itu? Dan dia bangun mezbah. Arti mezbah tempat korban persembahan sembelihan. Agar berkenan itu saudara korban itu. Sehingga dia meteraikanlah, dia dapatkan siapakah Tuhan itu. Siapakah namanya? Yaitu Tuhan itu keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, Yehovah Shalom. Orang Yahudi katakan Adonai Shalom. Itu menunjukkan waktu Gideon dipanggil sebagai seorang pahlawan. Padahal Gideon itu adalah seorang yang lemah dari suku Manasye. Mereka ketakutan bersembunyi waktu orang Midian menyerang mereka. Akhirnya Tuhan panggil Gideon untuk berani menghadapi orang Midian itu. Waktu itu dia berjumpa malaikat Tuhan. Sehingga waktu itu saudara, dia merasa celaka aku dan dia merasa mati. Tapi Tuhan katakan selamatlah engkau tidak mati. Sehingga dia selamat tidak mati. Artinya apa? Dari situlah dia tahu Tuhan itu yang menyelamatkan dia. Jadi arti Shalom menyelamatkan dari kematian. Kita sering katakan Shalom. Arti Shalom juga damai sejahtera. Artinya kita selamat dari kematian. Yesus juga saudara Yehovah Shalom. Karena dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dalam 1 Samuel 20 dikatakan ayat 2 bahwa jarak antara kita dan maut hanya selangkah saja. Makanya kita butuh keselamatan dari Tuhan. Amin. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terjadi tangisan di Mesir karena tulah ke-10, saudara. Anak sulung bangsa Mesir mati semuanya. Karena malaikat maut lagi bekerja. Sehingga mereka diam di rumah. Dan ketika Tuhan melihat rumah itu ada tanda darah, malaikat maut tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Karena Jehovah Shalom, Tuhan menyelamatkan melalui tanda darah. Saudara baca dalam Keluaran 12 ayat 13. Saudara,
darah anak domba bisa menyelamatkan, apalagi darah Yesus. Oleh karena itu saudara, pada hari ini, agar kuasa darah Yesus termeterai dalam kehidupanmu, sehingga kita terhindar pada tulah pemusnahan. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, kita percaya inilah sifat Allah, memberikan keselamatan. Roma 10 ayat 13 dikatakan, barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana orang berlari padanya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, ada nama yang berkuasa yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membebaskan kita dari apapun, dari virus corona atau apapun juga. Kita perlu cuci tangan, kita perlu pakai masker menjaga kita. Tapi sepintar-pintar kita bisa silap. Ya, katanya jarak satu dengan 1,5 meter. Orang belanja di pasar kadang berberetan saudara. Ya sudah, pakai nama Yesus, pakai bungkus dengan darah Yesus, kita pasti selamat. Karena ada Yehova Shalom. Amin. Kemana-mana gak perlu takut, karena ada Yehova Shalom dalam nama Yesus. Kita diselamatkan dari mara bahaya, kita diselamatkan dari malapetaka. Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya menyertai kita, sehingga kita tidak dari malapetaka, mara bahaya. Sehingga bala sampar, penyakit sampar tidak mengenai pada kita, karena ada penyelamatkan kita. Waktu malaikat Gabriel katakan kepada Maria, seorang anak laki-laki akan lahir padamu, dan berikanlah dia namanya Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya daripada dosanya. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus, nama dari segala nama. Bertekuk lutut yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Virus corona pun bertekuk lutut, tunduk di atas nama Yesus. Kau katakan pergi, dia akan pergi. Jangan menjamah keluargaku, jangan menjamah tubuhku. Saudara, apa yang kau katakan, dia harus tunduk pada otoritas nama Yesus. Karena nama Yesus itu mengadakan tanda-tanda keajaiban. Puji Tuhan. Ya, pada hari ini 3 nama ini menjadi milik kita. Tetap kuat, tetap bergairah, walaupun kita tidak bersama di dalam ibadah, dalam gereja. Tapi anugerah Tuhan bersama dengan kita pada hari ini. Kemuliaan Tuhan bersama dengan engkau pada hari ini. Aku percaya roh Tuhan akan melimpah dalam kehidupanmu. Haleluya. Saya mau doakan bagi engkau yang sakit. Arahkan tanganmu ke tanganku dan katakan apa penyakitnya. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, baik di dalam pikiran, jiwa, ketakutan, aku katakan dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Heal. Urapan roh Allah bekerja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ditairkanlah seluruh tubuhmu. Disembuhkanlah tubuhmu. Karena kami mengenal nama Tuhan pada hari ini. Yehova Rafa. Mengalir di dalam tubuh jasmanimu. Mengalir di dalam hidupmu. Mengalir dalam pikiranmu. Melepaskan ketakutan dalam dirimu. Sehingga kau bebas pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita katakan bersama, di dalam nama Yesus. Yehova Nisi ada dalam diriku. Memberikan kemenangan dalam peperangan dan pergumulanku. Yehova Rafa ada dalam diriku. Memberikan kesembuhan bagi sakit penyakit. Yehova Shalom ada dalam diriku. Memberikan damai sejahtera dan menyelamatkan aku dari malapetaka, dari mara bahaya, dari maut sekalipun, karena kuasa darah Yesus termeterai dalam kehidupanku. Haleluya. Salam, semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.